Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya, dan salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, tema kita berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Diambil dari Quran surat Al-A'la ayat yang ke-9. Fadzakir in nafa'atil dzikra, maka berikanlah kabar gembira, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ini ayat ke-9, sedangkan kita kemarin baru menyelesaikan sampai ayat ke-5. Apa korelasi ayat ke-9 dengan sebelum dan setelahnya? Yaitu untuk memberikan peringatan maka butuh konten, butuh pembicaraan, butuh tema apa yang akan dia sampaikan. Maka memperingatkan sesuatu dia butuh ilmu. Oleh karenanya di dalam ayat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sanuqri'uka fala tansa, maka akan kami bacakan kepadamu yang engkau tidak lupa. Jemaah yang dirahmati Allah, ayat ke-6 ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada an-nasikh wal mansukh, yang menghapus dan terhapus. Ada yang dihapus secara lafal, dan ada juga yang dihapus secara hukum. Ada juga yang dihapus hukum dan lafalnya. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir, pertama, sanuqri'uka fala tansa, engkau tidak akan lupa terhadap ayat-ayat yang dibacakan kepadamu, illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tadi an-nasikh wal mansukh. Maka dalam ayat 6 ini Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ummi. Apa itu ummi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? La yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Itu Rasul. Dan Rasul ketika mendapatkan wahyu didikte oleh malaikat Jibril, Rasul itu ingin cepat-cepat menirukan apa yang dibacakan oleh Jibril. Sebelum selesai Rasul ingin apa? Menirukan, supaya tidak lupa. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi menghafal Quran itu untuk Rasul wajib, karena beliau harus menyampaikan. Pada saat itu Allah turunkan Al-Quran, bukan Al-Quran beserta lembaran-lembarannya, melainkan apa? Al-Quran, yaitu hafalan Al-Quran
yang Rasul harus menghafal. Bagaimana mau menyampaikan Al-Quran padahal beliau belum menghafal? Maka Rasul ini khawatir kalau terlalu panjang nanti untuk mengulangi lagi yang pertama hilang. Maka awal-awal Rasul itu bersegera. Jadi belum rampung, belum selesai, Rasul langsung ikuti. Ini tergambar dalam Quran surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi." Jangan engkau tergesa-gesa untuk menggerakkan bibirmu, lisanmu, lita'jala bi, untuk engkau mensegerakan akan hal itu. Maknanya ingin cepat-cepat hafal, tunggu sampai rampung dulu. Jadi malaikat Jibril sedang mentalki, tunggu dulu, jangan diikuti terlebih dahulu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kewajiban bagi kita mengumpulkan Al-Quran di dadamu supaya engkau hafal, wa qur'ana, dan kami bacakan. Jadi jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran itu tidak dimulai dari masa Abu Bakar. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kapan Al-Quran dikumpulkan? Di masa Abu Bakar, setelahnya di masa Utsman. Tapi sebenarnya permulaan itu di masa siapa? Di masa Rasulullah SAW. Terbukti ketika Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menulis wahyu atas usulan Umar bin Khattab. Saat itu sahabat banyak yang meninggal dalam peperangan, syahid. Lalu Umar bin Khattab memandang ini perlu adanya kodifikasi Quran, ditulis dalam satu mushaf yang utuh. Dan luar biasa Zaid bin Thabit itu, beliau mengatakan tidak ada tugas yang paling berat bagi saya. Jadi memindahkan bukit, kata Zaid bin Thabit, lebih mudah bagi saya daripada menulis Al-Quran. Karena ini amanah yang luar biasa, salah sedikit salah, kan begitu, untuk umat-umat atau untuk generasi setelahnya. Saat itu Zaid bin Thabit dalam Quran surat At-Taubah ada 2 ayat yang tidak dijumpai kecuali pada satu sahabat, yaitu Huzaimah al-Ansari. Satu sahabat. Pertanyaannya, apakah Zaid bin Thabit itu tidak hafal Al-Quran? Jawabannya hafal. Menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran itu landasannya 2. 1, hafalan dari sahabat. 2, tulisan. Sehingga di zaman Nabi sudah ada tulisan Al-Quran, tapi masih berpencar-pencar. Ada yang di pelepah kurma, di kulit pohon, di kulit hewan, dan seterusnya. Maka Zaid bin Thabit tidak akan menulis Al-Quran itu kecuali ada yang menghafal, hafalannya ada, dan tulisannya pun ada. Dan ada di Ibnu Huzaimah atau Huzaimah al-Ansari tulisan dari 2 ayat dalam Quran surat At-Taubah. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, dari sini menunjukkan ketika Rasulullah SAW hidup, beliau dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Tadi dikatakan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguh kewajiban bagi kami Muhammad untuk mengumpulkan di dadamu supaya kamu hafal Quran. Maka dengarkan dulu, jangan terburu-buru mengikuti apa yang ditalkinkan kepadamu dari Jibril. Maka kemudian Rasulullah SAW pelan-pelan sampai Jibril selesai baru mengulanginya, sampai Jibril selesai baru mengulanginya. Dan Rasul murojaah atau tasmi,
Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tasmi, kan begitu, yang anaknya sekolah di pesantren tahfidz atau mungkin di SD tahfidz ada istilah tasmi, 1 juz atau beberapa juz. Dan Rasul itu tasmi kepada malaikat Jibril setiap tahun sekali di bulan Ramadan. Ketika Rasul meninggal dunia, di tahun di mana Rasul meninggal dunia, tasmi-nya 2 kali. Luar biasa, tasmi tanpa memegang mushaf, dan beliau hafal. Karena apa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membantu beliau untuk menghafal Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelahnya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika telah kami bacakan baru diikuti. Jangan belum selesai ayatnya sudah diikuti. Itu maksudnya. Maka dalam Quran surat Al-A'la ayat ke-6 Allah berfirman, sanukri'uka fala tansa, akan kami bacakan kepadamu sehingga kamu tidak lupa, untuk menenangkan hati Rasul SAW supaya tidak tergesa-gesa tadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan ini dalam Quran surat Toha, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaik, dan janganlah tergesa-gesa untuk membaca sebelum selesai membacanya, untuk mengikuti sebelum selesai membacanya. Qabla ay min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum selesai wahyu itu disampaikan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan berdoalah kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkan untukku ilmu. Jadi kita juga perlu untuk berdoa. Siapa yang ingin menghafal Al-Quran, siapa yang ingin dimungkinkan di dalam menjaga hafalannya, maka apa? Dia berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Jemaah yang dirahmati Allah, karena orang yang hafalannya buruk atau hafalannya lemah, jika meriwayatkan hadis, maka hadisnya itu hasan, tidak sampai sahih. Ada fulan hafalannya lemah, kadang-kadang lupa, kebalik-balik. Kalau meriwayatkan hadis yang dia riwayatkan oleh ulama setelahnya dari jalur dia, itu hukumnya hasan, tidak sampai sahih. Jadi yang sahih itu yang kuat hafalannya. Nah, kalau hafalannya buruk, maka menjadi dhaif. Hafalan bagus sahih, hafalannya lemah hasan, hafalannya buruk dhaif. Tapi masih mending kalau hafalan itu buruk. Karena hafalan yang buruk, kalau jalur periwayatannya banyak, bisa menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau perawi hadis itu dhaifnya karena su'ul khulqi, akhlaknya buruk, fasik, suka berdusta dan seterusnya, maka kalau meriwayatkan hadis tidak akan mungkin hadisnya menjadi sahih. Sahih pun tidak, hasan pun tidak, apalagi sahih. Gak bakal bisa jadi hasan karena akhlaknya buruk. Tapi kalau akhlaknya baik namun hafalannya buruk, dia masih bisa menjadi hasan li ghairihi. Jadi pentingnya akhlak di dalam Islam. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, illa masya Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Kenapa disebut yang tersembunyi? Mohon maaf, kenapa disebut yang nampak? Padahal
Siapa yang mengetahui tersembunyi, maka dia pasti akan mengetahui yang nampak. Mengetahui yang nampak itu lebih mudah daripada mengetahui yang tersembunyi. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi? Sebenarnya cukup Allah mengatakan yang tersembunyi, maka yang tersembunyi yang nampak pun pasti tahu. Di sini jawabannya menurut mufassir adalah karena bagi Allah nampak dan tersembunyi itu sama. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui yang nampak itu mudah, mengetahui yang tidak nampak atau tersembunyi itu mudah. Sehingga di sini disebutkan yang nampak dan yang tersembunyi. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, tersembunyi di sini baik dalam qalbunya. Dia ini benar-benar beriman atau tidak. Karena ada orang-orang di zaman Nabi yang dia mungkin melantunkan Al-Quran, sholat bersama Nabi, tapi imannya atau kebenciannya, amalan qalbunya tersembunyi. Dia benci terhadap Islam, munafik namanya. Atau dia mukmin tapi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dikala dia sendiri. Maka innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Maka pentingnya kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa menjaga dirinya. Dia tidak tergantung kepada orang lain. Maka inilah yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, yang sesuai dengan kebenaran walaupun sendiri. Terkadang ketika bersama kawannya, teman-teman ngaji, teman-teman taklim, atau dia mungkin santri bersama kawannya, masya Allah dia orang yang sangat saleh, orang yang menjaga keimanannya. Tapi ketika dia sendiri atau keluar dari komunitasnya, orang tidak ada yang mengenalnya, maka disinilah kemudian ujiannya. Oleh karenanya perlu muraqabatullah, karena Allah mengetahui dalam keadaan nampak ataupun tersembunyi. Yang di sini kemudian akan memunculkan seorang bisa istiqomah di atas kebenaran dan dia dianggap ahlus sunnah wal jamaah. Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wal yassiruka lil yusra, yang artinya dan akan kami mudahkan di dalam melakukan sebuah ketaatan. Wa yassiruka lil yusra, dan akan kami mudahkan lil yusra untuk sebuah ketaatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah agama Islam itu mudah. Islam itu mudah, tidak seperti agama-agama sebelum Islam. Kita bisa lihat Bapak Ibu, bagaimana orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, diperintahkan untuk taubat setelah bermaksiat. Setelah taubat apa perintahnya? Bunuh diri. Ada enggak di dalam Islam Bapak Ibu? Taubat, selesai taubat bunuh diri. Mikir dia, waduh masih muda, hutangnya masih banyak misalkan, kebunnya belum panen, baru beli kendaraan, belum sempat menikmati, baru bangun rumah, kan gitu, nggak jadi taubat akhirnya. Islam luar biasa, mudah agamanya. Siapa yang berdosa, taubat. Setelah taubat silahkan melakukan perbuatan yang baik, tidak diperintahkan untuk bunuh diri. Agama umatnya Nabi Musa, masya Allah luar biasa.
Dan orang-orang Nasrani ketika mereka saat itu benar-benar memegang agama Nasrani juga akan sulit. Ada hal yang menurut kita itu sulit, tapi Islam luar biasa, agama yang mudah dan fleksibel. Disebut fleksibel karena sholihun likulli zamanin wa makan, bisa diterapkan di setiap tempat, di setiap waktu dan tempat. Itu Islam. Buktinya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Bu'itsu ilan nasi kafah." Aku diutus untuk seluruh manusia. Nabi-nabi sebelum aku, kata Rasul, diutus hanya kepada kaumnya. Tapi Rasul Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Yang kita tahu manusia beragam tabiat, beragam tempat dan waktu pun juga berbeda-beda. Islam bisa dilakukan, bisa diterapkan di kutub utara, di kutub selatan, di Indonesia, di Timur Tengah, di Selandia Baru, bisa diterapkan. Bisa diterapkan dulu, saat ini, dan yang akan datang. Bisa diterapkan Islam. Sholihun likulli zamanin wa makan. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa diterapkan. Pergi ke suatu daerah, tidak ada makanan yang bisa dia makan. Kalau nggak makan mati, hanya ada daging babi. Islam berbicara tentang itu, yaitu apa? Daging babi yang sebelumnya haram, dalam kondisi itu menjadi halal. Dalam kondisi itu, bukan dalam kondisi di lain itu. Bagaimana dia itu terpepet, kalau nggak makan mati, tidak ada makanan kecuali daging babi, maka dia harus makan. Tapi tingkat kehalalannya sampai atau ketika dia membutuhkan, butuh satu potong, hanya satu potong, maka satu potong yang halal, dua potong, potongan kedua haram. Ini Islam, sholihun likulli zamanin wa makan. Lalu kalau ada orang sakit, Bapak Ibu, obatnya apa? Yang haram. Kira-kira itu darurat atau tidak? Gatal-gatal obatnya apa, Bapak Ibu? Ular, kan misalkan gitu. Cari ular kobra, diambil empedunya, lalu darahnya. Kalau kita lihat di YouTube itu kan aneh-aneh. Mohon maaf, bukan saya mengganggu selera Bapak Ibu. Darahnya ditampung, diminum, dagingnya di sate, empedunya ditelan, bahasa Jawanya diontalan gitu. Alasannya apa? Obat. Padahal racun Pak ya. Secara medis beliau lebih paham. Mungkin racun dan yang lain. Tapi apa? Apakah boleh berlandaskan dengan seperti itu? Maka jawabannya tidak boleh, karena orang sakit terhadap obat bukan darurat. Darurat itu kalau nggak makan mati. Tapi orang yang sakit, pertanyaannya, kalau tidak minum obat apa pasti mati? Enggak, kan gitu. Orang sakit tidak minum obat, ada yang sembuh sendiri. Dan orang yang sakit kalau minum obat apa pasti sembuh? Belum tentu. Sehingga pengakuan boleh minum obat dari yang haram karena itu darurat adalah pengakuan yang batil, tidak boleh diterima. Karena dalam beberapa mazhab berobat itu tidak wajib. Berobat tidak wajib. Ini agak melebar sedikit. Bukan berarti saya mengajari bapak-bapak. Ini kita sedang menjelaskan ilmu. Dalam beberapa mazhab berobat tidak wajib. Apa konsekuensinya? Jika istri sakit, apakah suami wajib membawa dia ke dokter atau wajib untuk memberobatkan dia? Jawabannya tidak. Tapi kalau nggak diberobatkan ya kebangetan. Istri sakit didiamkan di rumah sampai mungkin meninggal dunia padahal dia mampu. Kalau mampu, tapi secara hukum fikih tidak wajib. Makanya ini untuk membenarkan pemahaman kita, jangan sampai
berobat dengan yang haram itu boleh karena darurat. Hukum berobatnya saja itu masih mukhtalaf alaih, masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak. Karena Rasul itu pernah mengatakan kepada salah seorang wanita, yang wanita itu mengadu, ya Rasul, saya kena penyakit, kalau kambuh itu aurat saya terbuka, tolong berdoa kepada Allah agar saya disembuhkan. Apa kata Rasul? Aku berdoa engkau sembuh atau engkau memilih tetap sabar di atas penyakitmu, tapi aku berdoa ketika kambuh penyakitmu tidak tersingkap auratmu. Dia memilih yang kedua, saya memilih agar tetap sabar. Tidak wajib. Cuma yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka setelah itu dapat Al-Quran. Al-Quran adalah syariat yang mulia, yang mudah. Maka dengan Al-Quran ini jadikan untuk memberikan peringatan kepada manusia. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bermanfaat untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepada Allah, dan bermanfaat untuk orang-orang yang tidak takut kepada Allah, sehingga jelas baginya iqamatul hujjah, telah menegakkan hujjah, sudah dapat dakwah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini berikanlah kabar gembira, karena berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Saya dzakkaru may yakhsha, akan mengambil atau akan mengingat orang-orang yang takut kepada Allah. Yakhsha, yakhsha di sini fabayyanallahu ta'ala annan nas, bahwasanya manusia itu terbagi ila qismaini, kepada dua kelompok. Satu, man yakhsyallaha, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakhafuhu khaufan min ilmin bi'azamatihi, dia takut kepada Allah karena ilmunya akan keagungan Allah. Jadi yang pertama orang yang takut. Yang kedua orang-orang yang tidak takut. Jadi orang yang mendapatkan peringatan, siapa mereka? Ada dua, yang takut dan yang tidak takut. Saya dzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka, yaitu orang yang kafir, akan menjauhinya. Yatajannabuhal ashqa. Wan nas bin nadhari ila da'watir rasul aqsamun salasah. Manusia ditinjau dari dakwahnya Nabi terbagi menjadi tiga. Satu, arifun sihhatahu, orang yang tahu akan kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Yang pertama, golongan yang pertama, maka orang yang seperti ini dikatakan huwal mu'min al-kamil ladzi yakhsha rabbahu, dia seorang mukmin yang sempurna keimanannya, yang takut kepada Rabb-nya. Ini golongan yang pertama. Seperti siapa Bapak Ibu? Seperti Abu Bakar. Nggak mikir-mikir dia. Tidak ada di sini tawar-menawar. Kapan Rasul menyampaikan langsung beriman. Bahkan sebelum mendengar dari Rasul langsung, ada orang-orang Quraisy yang mereka mendapatkan cerita dari Nabi bahwa Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Lalu mereka melaporkan ke Abu Bakar. Temanmu itu mengatakan seperti ini. Apa kata Abu Bakar? Jika itu benar-benar disampaikan oleh Rasul, maka aku percaya. Jika memang Rasul menyampaikan itu, aku percaya. Tidak ada tawar-menawar di sini. Langsung menerima.
kelompok atau golongan yang kedua, mutaraddidun mutawakifun, masih ragu-ragu sehingga dia tawakuf. Tawakuf itu tidak menerima, tidak menolak. Ketika mendapatkan dakwah dari bagaimana Islam yang baik, masih ragu-ragu, bener nggak dia itu? Nah, ini masih ragu-ragu. Lalu dia berpikir, orang yang pikirannya baik akan menerima akhirnya, dan orang yang pikirannya buruk akhirnya akan menolak. Kelompok kedua, mutaraddidun, tidak langsung menerima. Apakah sholat jamaah itu wajib? Nah, ini kalau kita bicara wajib, nanti ada yang mengatakan mengambil pendapat yang lain. Tapi yang jelas sholat 5 waktu wajib, kan begitu. Apa benar sholat 5 waktu wajib? Apa benar zakat harta itu wajib? Dia ragu-ragu. Akhirnya orang yang qalbunya baik, insya Allah akan sampai kepada yakin. Tapi orang yang qalbunya buruk akan meninggalkan itu. Apa iya? Kita harus mengerjakan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ragu-ragu dia. Maka disinilah kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga, syaqiyun mu'anidun, orang yang celaka, mu'anid. Mu'anid itu membangkang. Orang yang celaka dan membangkang, dapat dakwah langsung menolak. Siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Dapat dakwah menolak. Yang kedua, contohnya Abu Thalib. Yang kedua, Abu Thalib itu hakikatnya ada kecenderungan kepada agama Islam, Abu Thalib. Tapi karena gengsi masih ragu-ragu. Masa saya meninggalkan agama Abdul Muthalib? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan beliau meninggal di atas kemusyrikan yang akhirnya tidak baik. Orang yang ragu-ragu seperti Umar, awal-awal pertama benci, kemudian masih ragu-ragu apakah benar, mendatangi adiknya, lalu mendapatkan mendapatkan hidayah di sana. Masya Allah, ini luar biasa. Dan kita berharap semoga diri kita dan keturunan-keturunan kita masuk golongan yang pertama, langsung mengetahui bahwa itu sahih, benar, dan menerima, menjadi al-mu'min al-kamil, seorang mukmin yang imannya sempurna. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul kubra, yang akan merasakan neraka api yang besar. Apa yang dimaksud api yang besar? Api yang besar itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan api, namanya ada api besar berarti ada api kecil. Api kecil itu api yang untuk mengazab orang-orang yang durhaka kepada Allah, sering bermaksiat di alam barzakh. Itu api kecil. Kecil-kecilnya api saja sudah mengadab, kan begitu. Api besar ketika dia di neraka, itu namanya api besar. Dan ada yang mengatakan yaitu api kecil adalah api yang digunakan untuk mengazab orang yang beriman. Karena orang beriman ini ada yang masuk neraka, beriman tapi apa? Ini bukan rokok sama ini Pak. Api kecil untuk ngidupin rokok, api besar untuk goreng nasi goreng. Jadi api kecil ada yang mengatakan bahwa ini untuk mengadab orang yang beriman yang dia bermaksiat, lalu dia masuk neraka, diazab dengan api kecil. Dan api besar itu untuk mengadab orang-orang yang kafir kepada Allah. Baik, ada juga yang mengatakan api kecil itu api di dunia, api yang besar itu api di akhirat. Karena kata Rasulullah SAW, narukum hadihi, api kalian ini yang dihidupkan oleh anak Adam di dunia adalah satu bagian dari 70 bagian api yang ada di akhirat. Satu saja
sudah bisa melelehkan besi. Satu bagian saja sudah bisa melelehkan emas, sudah bisa melelehkan gunung. Yang ada di bumi itu kan masih satu bagian. Lahar panas gunung yang memiliki bukit hilang gunungnya karena apa? Kena panas tadi, menjadi lahar panas. Itu apa? Baru satu bagian. Apalagi 70 yang masih tersisa berarti 69, dan itu lebih panas tingkatannya di atas api yang ada di dunia. Oleh karenanya kalau kita membaca Al-Jannatu wan Nar, api itu bertingkat-tingkat. Api yang paling panas adalah api yang tidak memiliki cahaya tapi bisa membakar, yaitu api di neraka, karena saat itu gelap. Api yang paling panas itu warnanya hitam menurut sebagian ulama, sangat panas. Kalau di dunia belum ada api yang warnanya hitam. Paling panas apa Bapak Ibu? Biru mungkin. Biru paling panas itu. Bawahnya mungkin hijau, Allah alam, nanti bawahnya lagi sampai kepada api rokok. Ditoblos pakai rokok saja ini sakit kan begitu, apalagi api yang lebih besar daripada itu. Waliyadzubillah. Semoga Allah hindarkan kita dari azabnya, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, summa la yamutu fiha wa la yahya. Orang kafir itu tidak mati dan tidak hidup. Maksud tidak mati dan tidak hidup itu bagaimana? Mereka celaka, tersiksa. Dengan siksa itu mereka terlihat tidak hidup tapi tidak mati. Berarti mereka hidup itu kan enak, namanya hidup di sini enak. Mati sudah selesai, tidak ada azab. Nah ini orang-orang kafir tidak hidup dan tidak mati. Kuatkan dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit melepuh diganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, untuk merasakan azab. Makanya di dalam beberapa tafsir, orang kafir amani al-kufar, angan-angan orang kafir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, angan-angannya, salah satu angan-angannya adalah ingin dijadikan tanah. Angan-angan orang kafir itu di akhirat ingin dijadikan tanah. Saat itu dalam hadis yang panjang, semua manusia diperlihatkan bagaimana Allah mengkisos, membalas dolim. Orang yang dolim dibalas, sampai-sampai seluruh binatang pun itu dibalas. Ada domba yang tidak punya tanduk pernah ditanduk oleh domba yang bertanduk. Di akhirat domba yang tidak punya tanduk akan ditumbuhkan di kepalanya tanduk, dan untuk mengkisos domba yang pernah menanduknya di dunia. Lalu kunu turaba, Allah berfirman, jadilah kalian menjadi tanah. Orang kafir ketika melihat itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba, seandainya saya jadi tanah. Padahal kalau di dunia siapa yang paling semangat untuk hidup, tidak pingin mati, orang-orang kafir. Tapi di akhirat sudah tidak kepengen lagi hidup, karena nggak ada masa depan. Masa depan suram orang kafir. Madus Pak ya. Kalau orang beriman masih ada masa depan, walaupun di neraka ada kemungkinan masuk surga dengan syafaat. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tutup selesai atau gimana? Baik, masih ada sebenarnya, ini mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan akan datang, atau mungkin nanti di sesi tanya jawab kita lanjutkan. Wallahu taala alam bisawab. Sudah terdengar suara adzan. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.